Bapak, Ibu, Saudara, satu kali saya berada dalam pergumulan yang berat, dalam permasalahan yang berat dalam kehidupan saya, dan puji Tuhan waktu itu saya suka menonton video-video teologi, dan saya terberkati oleh banyak video teologi dan banyak video khotbah. Salah satunya adalah video Pendeta Esra Soru di Pijar TV tentang mengapa kematian Tuhan Yesus harus disalib. Dalam video itu saya melihat penelitian yang mendalam tentang detil-detil dalam penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Itu membuat saya tertarik. Nah, akhirnya puji Tuhan, dalam salah satu kesempatan khotbah di tempat pengutusan saya, khotbah di GBI Victory Wempanapa, saya memiliki kerinduan yang saya yakin dan percaya Tuhan taruh dalam hati saya untuk membawakan hal-hal tersebut dalam sebuah khotbah. Jadi saya dalami lagi, cari sumber-sumbernya, menambah sumber-sumber lain dan menambah bahan-bahan lain lagi untuk dibawakan ke dalam khotbah. Nah, puji Tuhan, dalam kesempatan perayaan Jumat Agung kali ini, saya rindu juga untuk bagikan kepada banyak orang. Saya sudah bikin PowerPoint-nya sebenarnya, tetapi supaya lebih enak untuk dilihat, untuk dinikmati, saya bikin video untuk di-sharekan kepada banyak orang. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dia rela mati untuk menggantikan kita dihukum. Alkitab mencatat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1-24. Dan akibatnya semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23. Akibat dari dosa adalah hukuman dari Allah, yaitu maut atau kematian, yang adalah kematian kekal atau hukuman di neraka. Roma 6 ayat 23. Jadi, bagaimana manusia dapat selamat dari hukuman neraka? Dalam kekristenan, kita percaya bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Keselamatan dari hukuman kekal adalah sesuatu yang tidak bisa diusahakan sendiri. Allah membenci dosa, tetapi Dia mengasihi manusia yang berdosa. Anugerah Allah lebih besar dari dosa. Karena kasih-Nya, Ia menyediakan dan merencanakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana atau dengan cara apa Allah menyediakan keselamatan itu? Lewat penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang ke dunia, mengambil rupa seorang manusia, Filipi 2 ayat 6-7. Kemudian menggantikan kita dihukum, mati di atas kayu salib supaya kita beroleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Yesaya 53 ayat 4-5, Roma 5 ayat 6-8, dan Ibrani 9 ayat 28. Kematian Kristus adalah sebagai pengganti hukuman. Ia menanggung hukuman kita lewat kematiannya, dan Ia menggantikan kita dihukum dalam kematiannya. Dia menggantikan posisi kita menanggung hukuman yang seharusnya kita terima. Yesus Kristus bertindak sebagai korban untuk membayar hukuman dosa yang harusnya ditimpakan pada kita. Penjelasan ini dalam teologi Kristen, dalam doktrin Kristen disebut teori pengganti hukuman atau teori penebusan pengganti. Teori ini dianut oleh sebagian besar gereja Injili. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa harus melalui tindakan penebusan? Kenapa Allah tidak bisa langsung saja memutuskan untuk menyelamatkan manusia? Hal ini ada kaitannya dengan sifat-sifat Allah yang ada di Alkitab. Alkitab mencatat bahwa Allah itu kudus, dan karena itu manusia berdosa tidak bisa datang kepadanya. Alkitab juga mencatat Allah itu kasih. Dia mengasihi umat manusia
dan rindu menyelamatkan mereka. Allah itu baik adanya, tidak ada kejahatan dalam dirinya. Karena kebaikannya, Dia berkenan menyediakan penebusan. Dia menyatakan kasih karunia dan kemurahannya. Akan tetapi Allah tetaplah adil. Dosa tetap harus dihukum. Dan karena itulah diperlukan tindakan penebusan. Allah menyatakan kasih-Nya. Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, turun ke dunia untuk menanggung hukuman manusia. Konsep penebusan dalam Alkitab dapat dijelaskan sebagai pembayaran uang tebusan, membayar harga untuk membebaskan orang dalam perbudakan. Kristus datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28, Markus 10 ayat 45. Perlu diperhatikan bahwa meskipun manusia diperbudak oleh dosa dan dibelenggu oleh iblis, tebusan tidak dibayarkan baik kepada iblis ataupun kepada dosa. Mereka tidak memiliki hak hukum apapun atas manusia dan tidak berhak memberikan tuntutan atas pembayaran tersebut. Tebusan tersebut dibayarkan kepada sifat keadilan dari Allah itu sendiri. Konsep penebusan ini dalam Alkitab ternyata memiliki keterkaitan erat dengan Allah Tritunggal. Allah yang satu dalam keberadaannya, tetapi menyatakan diri dalam 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Anak Tunggal Bapa, yaitu Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Bisa dibilang hukuman atas dosa-dosa manusia dijatuhkan oleh pribadi Bapa karena sifat keadilannya yang harus menghukum dosa. Nah, Allah Anak, Tuhan Yesus Kristus dalam hal ini bertindak untuk menerima hukuman tersebut. Dia rela menanggung hukuman yang sebenarnya harus ditimpakan kepada kita. Jadi, kasih Allah Tritunggal yang luar biasa dinyatakan di sini. Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa Dia akan menanggung hukuman akibat dosa-dosa manusia. Tetapi Bapa juga tahu bahwa Dia harus menimpakan hukuman itu kepada anaknya yang tunggal. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Dalam tindakan penebusan inilah Kristus turun ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Untuk itu Dia harus mati karena akibat dari dosa adalah maut atau kematian. Tetapi maut tidak berkuasa atas dirinya. Dia bangkit pada hari ketiga dan kemudian naik ke sorga. Berikut kita akan menelusuri kisah kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Yang pertama adalah peristiwa di Taman Getsemani sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Jadi sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia berdoa di Taman Getsemani, Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Alkitab mencatat Dia sangat ketakutan sampai peluhnya atau keringatnya keluar seperti titik-titik darah. Lukas 22 ayat 44. Apakah peristiwa seperti ini hanya karangan penulis Injil saja? Ternyata tidak. Lukas adalah seorang dokter. Dan penelitian medis di zaman modern sekarang ini menemukan gejala medis yang mirip dengan peristiwa ini. Menurut Dr. Alexander Metterol, seorang dokter ahli yang pernah mengajar di University of California, ada gejala namanya hematidrosis. Itu adalah kondisi stres yang tinggi atau kecemasan yang parah, menyebabkan pelepasan zat kimia yang memecah kapiler sekitar kelenjar keringat. Akhirnya darah yang keluar bercampur dengan keringat, bukan banyak darah, tetapi hanya sedikit sekali darah. Efeknya pada tubuh adalah kulit menjadi sangat rapuh dan membuat kulit Yesus menjadi sangat sensitif ketika menerima hukuman cambuk. Berikutnya, menurut Dr. Frederick Sugibe, kepala penguji medis di Rockland County, New York, ada gejala medis yang disebut hematohidrosis. Sekitar kelenjar keringat ada pembuluh darah kecil seperti jaring.
Saat dalam tekanan yang besar, pembuluh-pembuluh darah tersebut menyusut, dan setelah kecemasan berlalu, pembuluh darah mengembang sampai hampir pecah. Darah bercampur dengan keringat dan terdorong ke permukaan kulit, keluar sebagai tetesan-tetesan darah. Gejala medis ini terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan kecemasan atau ketakutan yang luar biasa, dan Tuhan Yesus pun mengalami ini. Matius 22 ayat 38. Perlu dipertegas bahwa kecemasan atau ketakutan Tuhan Yesus di sini berkaitan erat dengan natur manusianya. Sisi kemanusiaan Yesus muncul dalam peristiwa ini. Yesus Kristus saat datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita benar-benar mengambil rupa seorang manusia. Memang dia tidak berhenti jadi Allah. Dia hanya menambahkan natur manusia ke dalam dirinya. Tetapi bukan berarti dia pura-pura menjadi manusia. Berikutnya, mengapa Tuhan Yesus takut? Apa yang sebenarnya akan dihadapinya sampai membuatnya takut? Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia merasa takut karena dia harus menanggung cawan murka Allah akibat dosa-dosa manusia. Matius 26 ayat 39, Matius 14 ayat 36, dan Lukas 22 ayat 42. Kata cawan bisa berarti penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib. Matius 20 ayat 22, 26 ayat 27 sampai 28. Atau cawan keselamatan, Mazmur 116 ayat 13. Kata cawan juga bisa berarti murka Allah. Hal ini menjadi satu perenungan bagi kita. Tuhan Yesus saja ketika datang mengambil rupa seorang manusia merasa takut terhadap murka Allah akibat dosa-dosa manusia. Siapakah kita manusia biasa yang tidak takut akan murka Allah tersebut? Murka Allah tersebut hanya bisa dihindari dengan percaya atau beriman kepada pengorbanannya, dan lewat itu kita bisa disucikan oleh Roh Kudus dari dosa-dosa kita. Berikutnya, sebelum mengalami penyaliban, Tuhan Yesus terlebih dahulu menerima hukuman pencambukan. Nah, dalam Markus 15 ayat 15 dicatat, dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesanya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Lukas 23 ayat 25. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Yohanes 19 ayat 1. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Dari ayat-ayat ini memang pencambukan Tuhan Yesus hanya dijelaskan secara singkat. Tetapi bila kita mempelajari bagaimana hukuman pencambukan Romawi waktu itu, kita akan mendapatkan gambaran betapa mengerikannya pencambukan yang mungkin dialami Tuhan Yesus waktu itu. Film The Passion of Christ memang memberikan gambaran yang lumayan jelas tentang pencambukan tersebut. Tetapi berdasarkan apa yang akan dikemukakan oleh para ahli sebentar, kita akan melihat gambaran bahwa ternyata pencambukan yang dialami Tuhan Yesus lebih mengerikan daripada gambaran yang ada di film itu. Alexander Metherell mengemukakan, hukuman cambuk Romawi dikenal sangat brutal. Biasanya terdiri dari 39 cambukan, tetapi seringkali lebih, tergantung suasana hati prajurit. Cambuk terbuat dari tali kulit yang dijalin dengan bola logam. Ketika bola-bola logam itu mengenai kulit, akan menyebabkan memar atau luka memar yang dalam dan akan hancur pada pukulan berikutnya. Cambuk itu juga memiliki potongan tulang tajam yang akan melukai daging dengan parah. Punggung korban akan sangat tercabik dan bahkan tulang belakang bisa terlihat. Cambukan mulai dari bahu, ke punggung, bokong, dan sampai ke bagian belakang kaki. Ketika hukuman cambuk diteruskan, akan ada robekan pada otot-otot rangka dan menghasilkan pita-pita daging berdarah yang bergetar. Seorang sejarawan abad ketiga bernama Eusebius menggambarkan hukuman cambuk dengan mengatakan pembuluh darah korban terbuka. Otot, urat, dan usus korban terbuka untuk dilihat. Bahkan karena mengalami hukuman ini, korban bisa meninggal sebelum disalibkan.
D.A. Carson menginformasikan, dalam hukum Yahudi, hukuman cambuk dibatasi sampai 40 pukulan atau 40 kurang 1, jadi 39 pukulan. Ulangan 25 ayat 3 dan 2 Korintus 11 ayat 24. Tetapi bagi orang Romawi tidak ada batasan, tergantung kekuatan dan keinginan mereka. Cambukan disebut flagellum, yaitu potongan timah dan tulang yang dikepang menjadi tali kulit. Orang yang dicambuk ditelanjangi dan diikat ke tiang. Pencambukan yang berat tidak hanya dapat membuat bagian yang dicambuk menjadi seperti bubur berdarah, tetapi juga dapat melukai tubuh hingga tulang-tulang dan isi perut terlihat. Bila dilakukan sebagai hukuman yang berdiri sendiri, hukuman ini bisa menyebabkan kematian. Tetapi hukuman ini sering dipakai untuk melemahkan orang yang menerima hukuman salib. Hukuman cambuk Tuhan Yesus terjadi sebelum vonis dijatuhkan. Lukas 23 ayat 16, ayat 22, Yohanes 19 ayat 1 sampai 5. Berikutnya William Barclay mengemukakan, pencambukan Romawi merupakan penyiksaan yang mengerikan. Cambuknya adalah tali kulit panjang yang diselingi dengan potongan tulang tajam dan potongan timah. Pencambukan tersebut dapat membuat tubuh telanjang menjadi potongan-potongan daging mentah dan ada luka meradang dan berdarah. Bahkan karena hukuman ini, korban bisa mati atau kehilangan akal sehat sebelum penyaliban. Berikutnya dalam Becker Dictionary dijelaskan, orang yang menerima hukuman penyaliban sering dicambuk dengan keras. Korban ditelanjangi, diikat ke tiang, dan dipukuli secara brutal oleh beberapa prajurit Roma. Cambukan dapat membuat tulang dan isi perut korban terlihat. Para prajurit yang melakukan hukuman cambuk ini tidak akan berhenti sampai kelelahan atau dipanggil komandan mereka. Craig S. Skinner menginformasikan, Yesus dipukul dengan flagella, cambuk kulit yang diikat dan diselingi dengan potongan besi, tulang atau paku. Akibat pencambukan ini, potongan-potongan kulit berdarah seperti menggantung di bagian punggung. Jadi dari semua informasi ini dapat disimpulkan bahwa dalam hukuman cambuk Romawi, cambuk yang digunakan adalah tali kulit yang dijalin dengan potongan-potongan besi atau timah, atau bisa dibilang juga bola-bola logam atau besi, ditambah dengan potongan-potongan tulang tajam bahkan juga paku. Akibatnya sangat mengerikan. Bagian punggung bisa menjadi seperti bubur berdarah, bahkan organ dalam seperti usus dan tulang-tulang belakang bisa terlihat. Ini benar-benar menggenapi firman Tuhan tentang Mesias. Yesaya 52 ayat 14. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Selain mengalami sakit yang luar biasa, dalam penelitian medis, Tuhan Yesus kemungkinan besar mengalami shock hipovolemik. Hipo berarti rendah, volume berarti volume, dan emik mengacu kepada darah. Artinya ini adalah kondisi di mana seseorang kehilangan sejumlah besar darah. Ada 4 hal sebagai akibat dari shock hipovolemik ini. Pertama, jantung berpacu untuk memompa darah yang tidak ada. 2, tekanan darah turun menyebabkan pingsan. 3, ginjal berhenti memproduksi urin untuk mempertahankan volume darah yang tersisa. Dan 4, orang tersebut menjadi sangat haus karena tubuh memerlukan cairan untuk mengganti volume darah. Bukti Tuhan Yesus mengalami shock hipovolemik ini ada dalam 2 peristiwa dalam kitab Injil. Pertama, Tuhan Yesus dalam kondisi lemah ketika memikul salib menuju Golgota, sehingga Simon orang Kirene diperintahkan untuk membantunya. Dan kedua, dalam Injil Yohanes di atas salib Tuhan Yesus berkata bahwa dia haus. Anggur asam diberikan kepadanya untuk diminumnya. Yohanes 19 ayat 28-30. Ada beberapa teori yang menyerang peristiwa kematian Tuhan Yesus. Ada teori yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sebenarnya tidak mati di kayu salib. Dia hanya pingsan, ini disebut teori pingsan, atau melarikan diri pada saat penyaliban. Ada 2 argumen untuk menjawab teori ini. Pertama, akibat dari hukuman cambuk yang mengerikan, yang sudah dijelaskan tadi,
Yesus sudah dalam keadaan kritis, belum lagi penderitaannya di atas salib. Dan 2 aturan Romawi yang akan menghukum mati prajurit penjaga jika orang yang disalib melarikan diri. Jadi, mereka memiliki motivasi untuk memastikan seseorang sudah meninggal saat diturunkan dari salib. Prajurit-prajurit Romawi itu tidak akan mempertaruhkan nyawa mereka, membiarkan Yesus pergi hidup-hidup. Nah, setelah mengalami hukuman pencambukan, Tuhan Yesus juga mengalami ejekan-ejekan dari prajurit Romawi sebelum dia mengalami penyaliban. Matius 27 ayat 27 sampai 31, Markus 15 ayat 16 sampai 20, dan Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Prajurit-prajurit Romawi itu menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengenakan mahkota duri, lalu memberikan sebatang bulu di tangan kanannya. Mereka berlutut dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahi dia, mengambil bulu dan memukulkannya ke kepalanya. Para prajurit Romawi mengejeknya sebagai raja. Tanpa sadar, ejekan mereka kepadanya sebenarnya mengungkapkan status Tuhan Yesus yang sebenarnya sebagai raja sekaligus sampai menderita. Penulis Injil ingin memberitahukan sebuah ironi bahwa ejekan dari prajurit-prajurit Romawi justru adalah kebenaran tentang dia. Yesus Kristus benar-benar Raja orang Yahudi. Bahkan dia raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan. Jubah yang dipakaikan mungkin jubah pendek yang dipakai pejabat militer dan sipil Romawi. Prajurit-prajurit kemudian menganyam karangan bunga dari duri pohon palem atau akantus sebagai mahkota di kepala Yesus. Tongkat yang ditaruh di tangannya melambangkan tongkat kerajaan. Mereka memberikan salam kemudian berlutut. Mereka meludahinya dan mengambil tongkatnya yang merupakan lambang otoritas atau kerajaan tadi dalam ejekan mereka, kemudian memukulkannya ke kepalanya. Mahkota duri yang dikenakan kepada Tuhan Yesus meskipun mungkin hanya berfungsi untuk mengejek daripada siksaan fisik, menggunakan mahkota duri tersebut tetap menyakitkan. Mahkota tersebut dipaksa ke tengkorak kepala menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Dan akhirnya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Penyaliban Tuhan Yesus dicatat dalam keempat Injil. Matius 27 ayat 32 sampai 44, Markus 15 ayat 21 sampai 32, Lukas 23 ayat 26 ayat 33 sampai 43, dan Yohanes 19 ayat 17 sampai 14. Tangan Tuhan Yesus dipaku, Yohanes 20 ayat 25 ayat 27, di kayu salib horizontal yang disebut patibulum. Paku Romawi yang dipakai untuk memaku tangan Tuhan Yesus panjangnya sekitar 5 atau 7 inci, sekitar 12 atau 17 cm. Paku itu ditancapkan pada pergelangan tangan sekitar 1 inci di bawah telapak tangan. Pergelangan tangan dianggap sebagai bagian dari tangan dalam bahasa saat itu. Pergelangan tangan adalah posisi yang kokoh supaya orang yang disalib tidak jatuh. Jika hanya di telapak tangan, orang yang disalib akan jatuh karena kulitnya robek. Dr. Alexander Metherell ketika menjawab pertanyaan Lee Strobel menjelaskan tentang rasa sakit jika paku itu tertancap di pergelangan tangan. Paku diperkirakan menembus saraf median, saraf terbesar yang menuju ke tangan. Lee Strobel bertanya seperti apa rasa sakit yang ditimbulkan. Dr. Alexander Metherell kemudian menjelaskan, saat siku kita terbentur, ada rasa sakit yang luar biasa. Itu sebenarnya adalah saraf juga yang disebut saraf ulna atau ulnaris. Bayangkan saja Anda memegang tang dan memutar atau meremukan saraf tersebut. Seperti itulah rasa sakit yang dirasakan Tuhan Yesus. Rasa sakitnya benar-benar tak tertahankan. Lee Strobel meringis dan menggeliat dari kursinya mendengar gambaran itu. Kemudian pada saat paku ditancapkan juga ke kakinya dan menghancurkan saraf-sarafnya, Yesus akan mengalami rasa sakit yang serupa. Kayu salib horizontal atau patibulum yang dalam penyaliban Romawi biasanya dipikul oleh penerima hukuman salib memiliki berat 75 sampai 100 pon, kira-kira 34 sampai 45 kg.
Balok vertikal disebut palus, tipes atau staticulum. Tingginya sekitar 9 kaki, 2,7 meter, sudah ada di tempat penyaliban. Saat paku ditancapkan di kaki, kaki korban direntangkan, kaki disilangkan, dan satu paku ditancapkan di keduanya. Seorang yang tergantung di atas kayu salib tidak dapat mengusir lalat atau nyamuk yang hinggap di luka-lukanya. Orang yang disalib mengalami rasa sakit yang luar biasa. Untuk bisa bernafas, ia harus menjaga rongga dadanya tetap terbuka. Caranya adalah menarik dengan tangannya dan mendorong dengan kakinya. Bayangkan rasa sakit seperti ini karena tangannya dipaku. Hal ini dilakukan oleh orang itu berulang-ulang sampai orang tersebut pingsan karena kelelahan. Untuk mempercepat kematian, para prajurit mematahkan kaki orang yang disalib. Orang tersebut bisa meninggal karena kaget atau pingsan yang menghentikan pernafasan. Inilah alasan mengapa para prajurit mematahkan kaki para penjahat yang disalib di samping Yesus. Yohanes 19 ayat 32. Bagaimana sebenarnya orang pada zaman Yesus memandang hukuman salib? Semengerikan apa hukuman ini? Penyaliban sangat menyakitkan secara fisik dan merendahkan. Selain rasa sakit akibat hukuman salib itu, ada juga rasa malu. Dalam hukum Romawi, hukum salib hanya untuk penjahat terburuk atau kelas terbawah. Tidak ada warga negara Roma yang bisa disalibkan kecuali mendapat izin langsung dari kaisar. Bagi orang Yahudi, hukuman salib bahkan lebih ngeri dan memalukan lagi. Seorang yang menerima hukuman gantung terkutuk oleh Allah. Ulangan 21 ayat 23. Artinya mayat orang yang digantung dipamerkan di depan umum dan dicap sebagai orang yang dikutuk Allah. Orang yang dihukum gantung artinya dalam tingkap aib dan celaan yang paling tinggi. Mereka yang melihat orang tergantung di antara langit atau surga dan bumi akan menyimpulkan bahwa dia tidak diterima keduanya, tidak layak untuk keduanya. Klausner, seorang penulis Yahudi, berkata, penyaliban adalah kematian yang paling mengerikan dan kejam yang pernah dirancang manusia untuk membalas dendam pada sesama manusia. Cicero menyebutnya penyiksaan yang paling kejam dan paling mengerikan. Tacitus menyebutnya penyiksaan yang hanya cocok untuk budak. Mengapa Yesus yang adalah Tuhan bisa sampai mengalami hukuman seperti ini? Bahkan sampai bisa dikatakan terkutuk oleh Allah. Kalau kita mengerti konsep penebusan pengganti, kita akan mengerti bahwa yang terkutuk sebenarnya adalah kita. Kristus rela menanggung semua hukuman yang harusnya ditimpakan kepada kita. Semua itu karena kasih-Nya. Ia menanggung kutukan kita yang membuktikan kasih-Nya kepada kita dan mendorong kita beriman kepadanya. Galatia 3 ayat 13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saat Tuhan Yesus disalib, Dia ditempatkan di antara dua penjahat. Pada saat kematiannya, Dia terhitung di antara para penjahat supaya kita pada saat kematian kita dapat terhitung di antara orang-orang kudus. Yesaya 53 ayat 8 berkata, sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Yesaya 53 ayat 12 berkata, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Setelah itu kita tahu bersama kisah selanjutnya. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya mati di atas kayu salib. Matius 27 ayat 45 sampai 56, Markus 15 ayat 31 sampai 41, Lukas 22 ayat 44 sampai 49, dan Yohanes 19 ayat 20 sampai 30. Supaya lewat kematiannya, darahnya yang tercurah untuk menebus kita, menanggung hukuman kita, kita beroleh pengampunan dosa. Tetapi kemudian Dia bangkit karena maut tidak berkuasa atas dirinya, dan setelah itu Dia naik ke sorga.
Mengapa Tuhan Yesus melakukan semua ini dengan rela? Kembali lagi pada wawancara Lee Strobel kepada seorang dokter Kristen, Alexander Metherell. Lee Strobel melakukan wawancara untuk investigasinya tentang Yesus Kristus, dan pertanyaan-pertanyaannya dijawab dengan sangat meyakinkan oleh dokter itu. Saat akan pergi, Lee Strobel terdorong untuk menanyakan satu pertanyaan. Lee Strobel bertanya pada dokter itu, bukan tentang pendapat medis atau evaluasi ilmiah, tetapi tentang sesuatu dari hatinya. Tuhan Yesus menanggung semua penderitaan dan kematian yang begitu mengerikan di kayu salib dengan rela. Apa yang memotivasinya untuk melakukan hal ini? Dr. Alexander Metherell menjawab kurang lebih begini. Terus terang menurut saya orang biasa tidak akan mampu melakukannya. Tetapi dia tahu apa yang dia lakukan. Ini adalah satu-satunya cara dia menebus kita, menggantikan kita membayar hukuman mati yang harusnya kita terima karena pemberontakan kita terhadap Tuhan. Jadi ketika Anda bertanya apa yang memotivasinya, saya kira jawabannya dapat diringkas dalam satu kata: cinta. Dia Tuhan yang datang ke dunia untuk menebus kita manusia. Semua itu karena Dia sangat mengasihi kita. Yang perlu kita lakukan untuk menerima karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus kerjakan adalah dengan percaya dan beriman pada pengorbanannya. Saya berdoa supaya siapapun yang membaca materi ini mengetahui dan mengenal lebih lagi Sang Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa supaya yang belum percaya atau yang masih ragu menjadi percaya. Saya berdoa supaya yang sudah percaya tidak menukar imannya. Cintanya terlalu besar untuk dikhianati, kebaikannya terlalu melimpah untuk disepelekan, dan karyanya terlalu luar biasa untuk diabaikan. Di akhir video ini, saya rindu untuk berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, baik yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus ataupun yang masih ragu, dan juga untuk yang sudah percaya Tuhan Yesus dan rindu untuk setia melayaninya sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, untuk kami yang belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami sudah mendengar tentang karya keselamatan, tentang penebusan-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa. Kami berdoa, membuat pengakuan, menerima, dan percaya akan karya keselamatan-Mu. Kami terima, kami terima, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kami beriman kepadamu. Dan untuk kami yang sudah percaya kepadamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa supaya Engkau menolong kami untuk terus setia kepadamu, terus percaya kepadamu, tidak menukar iman kami, dan tetap setia melayanimu sampai akhir. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.